Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang listrik statis dan dinamis. Nama mahasiswa Putri Afifah, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2D PGSD dengan NIM 20000005200. Kemudian kegiatan yang pertama, mendownload aplikasi PET, membaca LKM dan mempelajari tutorial yang sudah tersedia. Yang kedua, membuat rangkaian kegiatan 1, 2, dan 3. Yang ketiga, presentasi LKM. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 1 dengan rangkaian dengan lampu menyala seperti ini. Kemudian rangkaian dengan lampu tidak menyala seperti ini. Yang kedua, arah elektron. Rangkaian lampu menyala, terdapat aliran elektron bergerak mengarah kutub negatif ke kutub kutub positif. Untuk rangkaian dengan lampu tidak menyala, arah elektron tidak memiliki arah aliran elektron. Kemudian yang ketiga, arah arus listrik. Untuk lampu menyala bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk yang lampu tidak menyala karena tidak memiliki arah arus listrik. Untuk hasil pengamatan kegiatan 2 seperti ini. Besar tegangan yang pertama 0,0 volt, kuat arus 0,0 ampere, yang kedua 1,5 volt, dan yang kuat arus 0,15 ampere. Yang ketiga, besar tegangannya 3,0 volt, kuat arus 0,30 ampere. Dan yang keempat, besar tegangan 4,5 volt, kuat arus 0,45 ampere. Yang kelima, besar tegangan 9,0 volt dan kuat arus 0,90 ampere. Hasil pengamatan kegiatan 3, jadi kuat arus 2,70 ampere, tegangan 9,00 volt, daya 9,00 dikali 2,70 sama dengan 24,3. Yang energi T sama dengan 10 sekon, 9,00 dikali 2,70 dikali 10 sama dengan 243. Untuk energi T sama dengan 20 sekon, yaitu 9,00 dikali 2,70 dikali 20 sama dengan 486. Yang kedua, 0,60 ampere, tegangan 9,00 volt, kemudian daya 9,00 dikali 0,60 sama dengan 5,4. Dan energi T sama dengan 10 sekon, yaitu 9,00 dikali 0,60 dikali 10 sama dengan 54. Kemudian energi T sama dengan 20 sekon, yaitu 9,00 dikali 0,60 dikali 20 sama dengan 108. Kemudian kuat arus yang ketiga 0,45 ampere, yang kedua tegangan 9,00 volt, daya 9,00 dikali 0,45 sama dengan 4,05. Kemudian energi T sama dengan 10 sekon, yaitu 9,00 dikali 0,45 dikali 10 sama dengan 40,5. Energi T sama dengan 20 sekon, yaitu 9,00 dikali 0,45 dikali 20 sama dengan 81. Untuk diskusi, yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Yang dapat menyalakan lampu itu jika saklar dalam keadaan tertutup. Dengan demikian, rangkaian akan menjadi rangkaian tertutup sehingga arus dapat mengalir dan lampu dapat menyala. Karena rangkaian terbuka sehingga arus tidak dapat mengalir dalam rangkaian. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup terdapat aliran elektron antar komponen sehingga membuat lampu menjadi nyala. Yang ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan?
Perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan adalah sebanding semakin besar sumber tegangannya maka semakin besar arus yang dihasilkan. Yang keempat, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Berikut cara untuk menghitung dan hasilnya adalah 0,01 ampere. Yang kelima, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Berikut adalah gambar grafiknya. Dan yang keenam, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding pada hambatan tetap. Bila kuat arus bertambah besar, maka nilai tegangan bertambah besar juga. Namun, jika kuat arus berkurang, maka nilai tegangan akan berkurang. Nomor 7, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Berikut adalah gambar grafiknya seperti ini. Dan nomor 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Hubungan antara kuat arus dan energi listrik yaitu semakin besar kuat arus maka energi yang dikeluarkan juga semakin besar, begitu juga sebaliknya. Yang nomor 9, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Berikut adalah cara untuk menghitung energi yang dikeluarkan. Dan yang nomor 10, pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 W. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Seperti ini cara untuk menghitung energi selama bulan Januari 2021, yaitu hasil 37,2 kWh dan biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.720.000. Kesimpulan, pada kegiatan ini kita tahu bahwa rangkaian listrik mempunyai rangkaian tertutup dan terbuka. Kemudian terdapat juga komponen terdiri dari saklar, lampu, baterai, dan kabel. Pada rangkaian tertutup dapat membuat lampu menyala, sedangkan jika rangkaian terbuka lampu tidak bisa menyala. Itu disebabkan karena tidak ada aliran arus listrik. Selain itu, rangkaian listrik juga terdapat adanya kuat arus, tegangan, daya, dan energi. Kuat arus dengan tegangan juga sebanding. Apabila sumber tegangan semakin besar, maka arusnya juga semakin besar. Tegangan dan kuat arus listrik juga sebanding karena jika kuat arus bertambah besar, maka tegangan juga bertambah besar dan begitu juga sebaliknya. Berikut presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.